proses pembuatan sumur yang menggunakan bis karena untuk melengkapi dengan cara manual memasukkan bis ke dalam tanah setelah kemarin diadakan pengeboran sumur. Nah, inilah prosesnya, sudah satu bis masuk ke dalam lubang. Satu persatu bis nanti dimasukkan, kurang lebih 11 bis yang akan dimasukkan ke dalam sumur ini. Dan inilah proses mau memasukkan bis yang kedua di atas bis yang sudah dimasukkan. Kenapa sumur ini saya tambahkan bus ini? Karena dalam pembuatan sumur kemarin sangat kurang daya tampungnya, atau istilahnya belum punya gentongnya, sehingga air yang tersedia cukup hanya sedikit, sehingga kalau disedot pakai sibel hanya beberapa detik langsung habis. Namun setelah menggunakan ini, mudah-mudahan penyimpanan air begitu banyak di dalam bus, seandainya diambil airnya, air akan berjalan dengan lancar. Inilah cara atau proses yang kedua untuk memasukkan bis air. Satu, dua, tiga, pas sekali. Karena posisi belum nyaman, maka posisi ini diposisikan pada tempatnya dengan mengungkit-ungkit kanan kiri. Ya wes. Dan pengetukan tanah yang mana satu tenaga ada di dalam lubang bis, kemudian yang kedua menarik menggunakan tarikan, dan yang lain membuang tanahnya.
tanah dari dalam bis. Tujuannya untuk menurunkan bis seandainya tanah di dalam bis sudah berkurang. Ini tanahnya agak gembur sehingga mudah pengambilannya tanah untuk dinaikkan. Inilah proses pembuatan sumur bus menggunakan bus, sehingga perlu kerja keras sekali. Rencana pembuatan sumur menggunakan 11 balok bus, yang mana per busnya harganya 220.000, sedangkan untuk memasukkan ke dalam tanah atau dibuat sumur per busnya biayanya 125 per buah. Inilah bus-bus ya, yang akan dimasukkan ke dalam tanah untuk pembuatan sumur nanti. Mudah-mudahan bus-bus ini bertahan dan tidak pecah. Menurut pendapatnya pembuat bus ini, menurut pendapatnya pembuat sumur, bus ini belum begitu tua karena pembuatannya masih usia muda. Kami berharap mudah-mudahan tidak akan pecah. Memang air adalah salah satu masalah di musim kemarau di tempat kami. Saat kemarau untuk mendapatkan air sangat sulit, sehingga kami putuskan untuk membuat sumur yang menggunakan bus, walaupun sebelumnya keluarga kami sudah membuat sumur bor 3 titik, namun air sulit didapatkan. Hanya 1 titik yang kira-kira ada airnya atau bersumber, sehingga agar bisa menampung air dalam tanah, maka perlu adanya masukkan bis ke dalam tanah. Diambil dari dalam sumur untuk bis, dibuang proses pembuatan sumur bor dan menggunakan bus. Mungkin sebentar lagi akan turun. Ini mungkin sekali lagi, sebentar lagi bis yang kedua akan turun dan digantikan bis yang ketiga. Ini tinggal sedikit saja.
Sebenarnya kami juga sudah mempunyai sumur, namun saat sumur kami kurang air sehingga perlu tambahan sumur yang lain. Untuk tahun kemarin kami sampai membeli air beberapa truk air yang mana airnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian sebagian dimasukkan ke kolah atau bak penampungan, namun bak penampungan sangat sedikit membutuhkannya sehingga banyak yang masuk ke dalam lubang sumur. Setelah bak atau bak mandi habis, baru menyedot dari sumur. Untuk tahun ini kelihatannya kemaraunya tidak begitu panjang, tidak seperti tahun kemarin, karena terbukti bulan Agustus sudah hujan beberapa kali, walaupun tidak deras tapi sudah bisa membasahi tanah sehingga membuat suasana sejuk. Walaupun demikian, kami tetap meneruskan membuat sumur karena pengalaman tahun 2019 kemarin itu pasien corona lewat di bawah ambulan, entah itu mau kemana itu. Mudah-mudahan dengan membuat sumur ini pada musim kemarau airnya mencukupi 2 keluarga. Inilah tanah yang sudah dikeluarkan, sudah turun sendiri. Sekarang proses pemasangan bis yang ketiga. Mudah-mudahan proses pemasangan bis ketiga juga berjalan dengan lancar. Walaupun bisnya masih muda atau usianya belum begitu lama, pemotongan pipa peralon yang sudah masuk terlebih dahulu agar mempermudahkan pekerjaan penggalian tanah. Uncurat cuat. Buat HP ya. Nah, wis pas banyu. Kampung ini rak. Kok iki meduneh ngono kan. Orang duwe laran njero. Lah nggih, mboten mindon gaweni. Salah, tak salahno duwe kakku. Ya.
Halo. Nembe salah siji, Dik. Gak Isih tok songo. kalah tuwa. Salah siji tok songo sian kok. Nek cilik nunggu nek menjero terus mater susah jiku aku ngono rek. Lah nggih, nek kerikilan nek bledu gampang cobane, nek bronggalan mlebu kan angin. Iya. Inilah proses pemasukan bis yang ketiga. Baru digulingkan dari tempatnya, dan untuk menggulingkan itu perlu 3 orang, karena kalau 1 orang tidak kuat sebelum dimasukkan ke atau digabungkan dengan yang lain, maka bawahnya bis dibersihkan terlebih dahulu agar bisa rata dan tidak rusak. Ini proses yang ketiga ini. Proses yang ketiga. Ini cara-caranya. Ini. Yang satu menahan dari lawan, yang 2 mendorong dari depannya. Nah, inilah biar tidak pecah, maka Eko menggunakan ketepuk dari pisang. Ini caranya. 1, 2, 3. 3. Pemrosesan untuk memasukkan yang ketiga harus tepat. Dengan bis yang dimasukkan yang terdahulu. Nah, kalau lewat akan membuat susah penataan di dalam bis nanti. Inilah detik-detik untuk menyatukan bis 1, 2, dan 3. 1, 2. Alhamdulillah, proses telah selesai dan tinggal menggali di dalamnya kembali. Demikian dulu saya akhiri untuk pembuatan sumur yang menggunakan bus. Semoga setelah bus masuk semua nanti airnya akan banyak di dalam bus itu, sehingga kalau membutuhkan air, nah ini tugasnya bergantian yang ada di dalam yang atau menggali tanah. Nah, tadi Pak tangkem itu saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.